Anak-anak, selamat pagi. Bersama lagi dengan Bu Sofi di hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Nah, sebelumnya Bu Sofi tanya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke, luar biasa, puji Tuhan. Iya. Nah, untuk hari ini Bu Sofi akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Rosella dan Kurcaci ya. Rosella dan Kurcaci ya. Di sini anak-anak pasti tahu di sini ada gambar apa? Iya, ada gambar Santa Claus. Oke. Yang ini adalah Rosella ya. Oke, baiklah kita mulai ya. Sofi akan membacakan ceritanya. Rosella dan Kurcaci. Oh, anak-anak ada yang tahu ini apa? Iya, ini adalah salju, tumpukan salju ya. Biasanya di luar negeri atau di Eropa itu yang banyak salju, kalau di Indonesia nggak ada. Nah, Sofi akan mulai membacanya ya. Saat ini musim dingin, akhir tahun hampir tiba. Salju turun banyak sekali. Pada sore hari, Rosella dan teman-teman kecilnya lebih suka berada di dalam rumah. Lampu-lampu rumah mereka berkelap-kelip di dalam hutan. Nah, Rosella ini tinggal di dalam hutan ya. Oke. Kemudian, tetapi di siang hari semua sibuk. Binatang-binatang dewasa mengumpulkan makanan. Sementara anak-anak mereka bermain membuat binatang salju. Nah, ini mereka sedang membuat binatang salju dari salju ya. Mereka mengadakan perlombaan. Oh, mereka ternyata sedang lomba. Yang membuat boneka salju paling bagus akan mendapatkan hadiah kue. Nah, mereka sedang berlomba untuk membuat binatang salju. Nanti yang menang hadiahnya adalah kue. Oke. Rosella lah yang membuat kuenya. Nah, Rosella yang membuat kue. Dia dibantu beberapa temannya. Si bajing bertugas mengupas kenari. Ada bajing. Kemudian dia kadang-kadang nakal dan menggerigiti kenarinya. Tetapi Rosella melihatnya. Ya. "Hayo," kata Rosella. "Sekarang kau bekerja sambil menyanyi. Supaya kalau mulutmu penuh ketahuan," kata Rosella. Ya, karena bajing ini suka menggigiti kenarinya. Nah, kemudian Rosella terpaksa tidur malam karena menunggu kuenya malam. Nah, tidurnya malam ya. Ketika dia membuka ovennya, baunya harum memenuhi pondok kecilnya. Oven itu untuk membuat kue, ya. Kemudian sekarang waktunya tidur. Karena kecapean, Rosella segera tertidur. Sementara itu sepasang mata kuning besar mengintip dari jendela. Rosella terbangun karena mendengar suara-suara dari jendelanya. Dia menjerit. Teman-temannya berdatangan mendengar ceritanya. "Aku melihat bayangan besar mengintipku dari jendela," kata Rosella kepada mereka. Tetapi di luar tidak ada siapa-siapa. Cuma ada salju yang dingin. Binatang-binatang itu segera pulang ke rumah masing-masing dan tidur lagi. Tetapi Rosella tak bisa tidur. Kalau dia memejamkan matanya, bayangan-bayangan mengerikan bermunculan. Ya, Rosella akhirnya tidak dapat tidur karena dia takut ya. Pada pagi harinya, 3 ekor kelinci melihat ada jejak langkah yang menuju ke bawah jendela Rosella. 3 ekor kelinci melihat ada jejak yang besar ya menuju ke jendela Rosella. Jadi, memang ada yang mengintipnya. Siapa gerangan? Jejak kaki itu aneh sekali. Tak ada yang bisa menebak itu jejak siapa. Misteri jejak aneh ini membuat binatang-binatang ketakutan. Nah, karena adanya jejak-jejak kaki yang besar, akhirnya binatang-binatang tadi ketakutan.
Sama kayak Rosella ya. Rosella dan teman-temannya memutuskan untuk memalang jendelanya dengan papan. Nah, jendelanya dipalang dengan papan supaya tidak ada bisa yang masuk. Pasang pakunya kuat-kuat, kata Rosella pada si bajing. Kalaupun ada yang memecahkan kacanya, dia tidak akan bisa masuk, kata Rosella. Setelah palang terpasang, semua merasa lebih aman. Tetapi mereka masih saja merasa takut kalau teringat jejak kaki aneh tadi. Ya, mereka sibuk memasang papan di jendela. Jauh di dalam hutan, jauh dari rumah Rosella, tinggallah seorang kurcaci di dalam hutan atau di dalam gua. Gua itu diterangi api yang tak pernah padam. Siang malam tak henti-hentinya dia menempa besi. Ini besi ya, ditempa besinya. Sementara seekor tikus mondok meniup api dengan embusannya. Ada tikus yang meniup api, menjaga agar apinya tidak padam. Kurcaci itu sudah sangat tua sekali. Tak ada yang tahu berapa umurnya. Perang-perang yang sudah bertahun-tahun bekerja padanya pun tidak tahu. Perang-perang yang ini tidak tahu juga berapa usia si kurcaci. Matahari baru saja terbit. Sinarnya membuat salju berkilauan. Kurcaci naik ke punggung berang-berang dan berkata, kurcacinya naik ke punggung berang-berang. Ayo kita berangkat. Saatnya sudah tiba. Kita akan sampai di sana sore nanti. Berat juga berjalan menembus salju yang sangat tebal sambil menggendong kurcaci dan tikus mondok. Tetapi berang-berang kuat dan dia maju dengan cepat, katanya. Anak itu cantik sekali. Dia pasti senang mendapat hadiah dari kita tahun ini. Oh, rupanya si kurcaci tadi membuat hadiah ya, membawa hadiah. Bajing berteriak-teriak memberitahukan bahwa ada bahaya. Cepat, cepat, tutup pintu dan jendela, ada bahaya, kata bajing. Ada apa? Tanya Rosella ketakutan. Sambil terengah-engah karena habis berlari, si bajing bercerita. Aku sedang berada di puncak pohon yang tinggi sekali. Di kejauhan kulihat binatang yang aneh. Jejak kakinya sama dengan jejak yang kita lihat kemarin. Mendengar ini, semua binatang berlari ketakutan ke dalam rumah Rosella. Untuk berjaga-jaga, mereka memalang pintu dengan papan-papan tebal. Masih ditambah dengan bangku yang berat, supaya binatang yang aneh tadi tidak bisa masuk. Tak lama kemudian terdengar pintu diketuk. Bukalah, kami teman, kata binatang tadi. Tetapi Rosella tidak mempercayai kata-kata ini. Dia malah mendorong lebih banyak lagi perabot ke dekat pintu dan jendela. Ketika ketukan di pintu pun berhenti. Ada bunyi aneh muncul dari lantai. Makin lama makin keras. Dengar! Mereka semua berkumpul di dapur. Bunyi aneh itu rupanya juga ke arah dapur. Tiba-tiba lantainya menyembul. Tikus mondok muncul sambil tersenyum-senyum. Oh, rupanya tikus ya. Kasihan si kurcaci. Dia membawa hadiah yang dibuatnya dan dibawanya dengan susah payah. Ternyata kurcaci ya. Tak taunya Rosella dan teman-temannya malah ketakutan. Tapi setelah itu semua bersukaria. Mereka sama sekali tidak mengira akan mendapat hadiah dari sang kurcaci. Rosella memeluk si kurcaci dan berkata, tinggallah di sini barang 1-2 hari. Nanti kukenalkan pada teman-temanku yang lain, kata Rosella. Dan kalau kau bersedia duduk diam-diam, aku ingin melukismu sebagai kenang-kenangan atas pertemuan kita ini, kata Rosella. Nah, ini tadi adalah cerita tentang Rosella dan seorang kurcaci ya. Jadi ternyata
Setelah tadi ketakutan ya Roselanya, ternyata yang datang adalah kurcaci dan tikus yang mondok tadi. Nah anak-anak, begitu cerita untuk hari ini tentang Rosella dan kurcaci ya. Nah pesan untuk hari ini, kita harus selalu waspada, terutama untuk kali ini ya. Kita tidak boleh misalnya ada orang yang asing mendekat kita, mendekati anak-anak. Anak-anak harus berlari mendekati mama atau papa ya. Jangan sembarangan berkenalan dengan orang yang tidak kita kenal ya. Nah itu tadi cerita untuk hari ini. Selamat mendengarkan. Anak-anak hari ini cuma mendengarkan cerita, dan besok kita akan anak-anak gantian yang bercerita ya sama Bu Sofi. Boleh cerita apa saja. Oke anak-anak, hari ini terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Dadah.